Frugal living atau gaya hidup hemat lagi ngetren nih guys. Pemilik akun TikTok @pinkerton87 viral gara-gara dia cuma mengeluarkan uang Rp3.000 dalam sehari. Wah, kok bisa ya? Iya, jadi dia selalu mengayuh sepeda ke kantornya dengan jarak 15 km. Jadi kalau pulang pergi 30 kilo. Terus, pria yang tinggal di Solo ini juga manfaatin kupon makan siang gratis dari kantornya. Dia juga selalu bawa air minum dan bekal. Dengan menjalankan frugal living, dia mengaku berhasilkan menurunkan berat badannya sampai 30 kg. Karena dia selalu mengayuh sepeda, jalan kaki, dan mengurangi jajan. Frugal living memang menjadi salah satu cara untuk memperbaiki hidup, mulai dari segi keuangan dan kesehatan. Karena dengan menerapkan frugal living, otomatis kita jadi lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Tapi sebenarnya apa sih konsep frugal living itu? Frugal living diartikan sebagai konsep saat seseorang sadar dan penuh pertimbangan mengalokasikan dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan keuangan masa depan. Financial Planner Valencia Fabian akan menjelaskan lebih lanjut soal konsep frugal living yang benar. Banyak banget zaman sekarang kalau ngomongin frugal living, pasti persepsinya adalah hemat, nimbun uang sebanyak-banyaknya, hidup berkekurangan, kita hukum diri sendiri untuk gak bisa nikmatin dari uang yang kita cari. Tapi sebenarnya frugal living itu lebih dari itu artinya, dimana kita bisa memaksimalkan value dari uang yang kita cari. Nah, contoh-contohnya aksi apa sih yang dilakukan sama orang-orang yang menerapkan konsep frugal living ini? Yang pertama, mereka selalu memplanningkan pengeluaran yang akan digunakan. Kemudian orang yang menerapkan konsep frugal living juga akan selalu cari cara untuk hemat atau menekan pengeluaran. Misalnya masak sendiri, cari promo, atau menggunakan transport yang harganya jauh lebih murah. Dan tentunya tujuan ini ya pasti untuk ningkatin kualitas hidup. Jadi dananya tuh bisa buat hal-hal lain yang benar-benar emang penting gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya hidup pelit itu, ya banyak orang yang mungkin fokusnya nimbun uang tanpa dia mempedulikan kebutuhan diri sendiri ataupun orang lain. Contoh nyatanya misalnya kita bisa lihat orang-orang yang bersedia untuk tahan lapar gitu kan. Atau bahkan dia nggak mau nolong orang karena sayang kalau uangnya itu kepake. Terus gimana sih tips menerapkan frugal living tapi nggak pelit? Nah, di sini aku juga punya beberapa tips untuk frugal living dan nggak terkesan pelit. Caranya yang pertama, kita harus punya tujuan keuangan yang jelas gitu. Tujuannya apa, kapan mau diwujudkan, dan gimana caranya. Kemudian yang kedua, harus punya anggaran juga gitu. Berapa banyak uang yang akan kita pakai. Dan kita juga udah siapkan dana-dana yang memang nantinya amit-amit nggak ada di dalam rencana kita. Kemudian yang ketiga, kita akan selalu cari cara juga untuk hemat atau alternatif untuk dapetin harga yang lebih murah. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita melakukan investasi. Dan yang kelima, kita hidup balance, hidup seimbang, tetap gak nyiksa diri, tapi bisa tetap senang karena keinginan kita bisa tercapai. Jadi hidup frugal itu tentang gimana kita mengambil kendali atas uang kita. Saat ini, banyak orang yang menerapkan frugal living. Nesa salah satunya. Anak tunggal yang orang tuanya telah tiada ini membeberkan alasannya menerapkan frugal living. Iya, aku menerapkan frugal living. Jadi mungkin untuk alasan kenapa aku menerapkan frugal living ini sendiri adalah karena kebetulan baru 1 tahun belakangan ini aku yang adalah seorang anak tunggal itu baru aja kehilangan kedua orang tua aku. Awalnya ayahku meninggal terlebih dahulu di 2021 disusul sama mama di tahun lalu. Dan sejak itu penting banget, aku menyadari bahwa penting banget untuk aku bisa mengelola dengan baik resources yang aku punya. Bukan hanya uang ya sebenarnya, tapi lebih ke segala sesuatu yang aku punya, entah mungkin itu dalam bentuk aset ataupun uang, seperti itu. Dan setelah menyadari hal tersebut, menyadari bahwa sebenarnya aku udah gak bisa nih kayak dulu lagi, dalam artian aku harus bisa lebih bijak lah dalam mengelola
keuangan aku. Mungkin alasan kenapa aku menerapkan frugal living itu sendiri adalah karena aku rasa penting banget untuk aku menjadi lebih bijak dari sebelumnya supaya aku bisa hidup dengan lebih lebih tenang, karena jadinya nggak terlalu splurging atau terlalu boros dengan satu atau banyak hal, dan jadinya membuat uang aku tuh jadi habis, tapi habisnya nggak tahu kemana, dan justru pas butuh malah nggak ada gitu. Kayak let's say misal aku amit-amit aku sakit atau mungkin butuh uang untuk keadaan-keadaan darurat, itu kan justru sebenarnya kadang hal-hal yang tidak terduga tuh akan terjadi, dan biasanya kita butuh uangnya tuh dalam nominal yang mungkin tidak kecil gitu. Menurut Nessa, dana darurat sangat penting dan hanya bisa ia miliki jika menerapkan frugal living. Karena idealnya, dana darurat itu sebesar 3 kali lipat dari pengeluaran bulanan kita. Wanita 24 tahun itu juga cerita kalau dia jadi rutin mencatat pemasukan dan pengeluarannya setiap hari. Lalu dia tracking nih, mana pengeluaran yang perlu dan tidak perlu. Lulusan Magister Manajemen ini juga jadi lebih mindful sebelum mengeluarkan uangnya. Ia mengurangi pengeluaran dengan mengurangi belanja, memasak sendiri di rumah, membawa bekal dan minum setiap keluar rumah, selalu jalan kaki atau naik transportasi publik ketika memungkinkan. Sebenarnya goals utamanya adalah lebih kepada gimana caranya aku bisa meminimalisir pengeluaran aku, tapi aku juga nggak mengurangi kualitas hidup aku gitu. Jadi aku mengupayakan gimana caranya aku bisa tetap punya hidup yang balance, maksudnya hidup sehat, terus juga punya tetap social life, tetap bekerja dengan baik, tetap aktif, tapi dengan pengeluaran yang lebih efisien dan efektif gitu. Sebenarnya hal ini juga jadi memungkinkan aku untuk misal nih, ketika aku emang punya energi untuk jalan, aku punya waktu untuk jalan, dan aku bisa naik MRT gitu berangkatnya. Dan selama ini gitu aku juga menerapkan kehidupan frugal dalam arti aku nggak terlalu konsumtif, aku nge-track konsumsi aku, nge-track pengeluaran aku. Jadinya maksudnya untuk hal-hal yang aku bisa save ya aku save gitu. Misal aku mau beli sesuatu tuh aku biasanya bandingin dulu harganya. Ya saving mungkin 5.000 10.000 would be great gitu, karena 5.000 10.000 itu bisa nantinya aku pakai untuk hal lain yang memang lebih urgent. Misal karena aku udah saving di semua hal ini, ketika aku mau pulang nih pas jam peak hour gitu, pas jam 6, jam 7 atau mungkin jam 5 sore, terus lagi hujan deras tiba-tiba, ya mau gak mau aku harus naik mobil dong, entah itu taksi atau entah itu taksi online. Aku jadi punya uang lebih yang bisa aku alokasikan untuk naik taksi online tersebut gitu. Bahkan pas lagi harganya tinggi atau lagi high fare. Seperti itu sih. Jadi fokusnya lebih ke hidup tetap nyaman tanpa perlu jadi pelit banget atau gimana. Enggak ya, karena sebenarnya frugal sama pelit itu dua hal yang berbeda. Jadi ini lebih mindful spending, conscious spending, dan ngefokusin pengeluaran kita ke hal-hal yang memang betul-betul kita butuhkan. Terus juga tetap ingat untuk menabung, tetap mengalokasikan dana darurat, dan untuk dana-dana yang berlebihnya juga jadinya bisa kita alokasikan untuk investasi.